pembelajaran online ilmu pengetahuan sosial. Masih bersama Lili yang cantik, lucu, dan imut ini. Masih mempelajari tentang Indonesia. Kali ini topik kita adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Sudah siap? Yuk mulai! Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Mari kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut berupa benda mati maupun benda hidup. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk. Ada air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan kali ini akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Hutan Indonesia sangat luas dan memiliki potensi yang sangat besar. Namun, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna yang sangat besar. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia, juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan diantaranya dianggap punah. Hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Contoh pertambangan di Indonesia antara lain minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, dan lain-lain. Indonesia adalah negara maritim, artinya Indonesia adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Selain itu, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak pulau. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir.
Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Namun, kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktek pencurian ikan atau illegal fishing. Berikutnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove memiliki dua fungsi sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Dan yang terakhir adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Demikian materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, anak-anak dipersilakan mengisi lembar aktivitas individu. Untuk materi berikutnya adalah dinamika kependudukan Indonesia. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Udah dengerin materinya belum? Gimana? Ternyata potensi sumber daya alam kita sangat banyak ya teman-teman. Oke, sekarang ayo kita kerjakan aktivitas individunya ya. Itu aja dari Lili. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.